Gila, nih brand udah ngancurin pasar flagship, pasar mid-range, dan kali ini pasar entry level. So guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Poco M3, smartphone milik Poco yang selalu kasih kejutan di tiap perilisannya. Gimana nggak, spesifikasi yang ditawarkan sama harga yang dikasih itu nggak masuk akal banget buat harga kelas pasar smartphone saat ini. Buat varian 4/64GB ini dibanderol dengan harga Rp1.899.000 buat harga normalnya. Dan buat yang varian 6/128GB ini dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Buat varian yang aku pegang ini yang 6/128GB ya, dengan warna hitam atau power black. Dan ada juga varian warna lainnya yaitu warna kuning dan warna biru yang menurutku juga nggak kalah cakep. Buat desainnya, HP ini mengingatkan kita ya sama karakter Among Us di mana frame dari kameranya ini cukup lebar. Ya sebenarnya bukan frame kamera juga sih. Frame kameranya kalau menurutku ini normal-normal aja kayak HP kebanyakan. Tapi frame tambahannya ini yang bikin desain HP ini beda dari yang lain. Buat frame keduanya ini ada tulisan Poco ya yang cukup gede. Sama kayak di X3 NFC kemarin yang logo Poconya itu gede banget. Cuma buat aku sih ini nggak jadi masalah. Kita bisa tutupin ini pakai skin atau pakai case yang bisa menutupi. Atau mungkin justru kalian suka sama desainnya, bisa deh tuh. Kalian pamerin ke teman-teman kalau HP ini adalah Poco M3. Buat material yang dipakai ini berbahan plastik ya. Buat finishingnya ini ada tekstur yang bentuknya kulit gitu. Jadinya cukup enak buat digenggam. Di sisi atas smartphone ini tuh terdapat lubang mic, lubang jack audio 3,5 mm, lubang speaker, dan IR blaster. Buat di sisi kanannya ini juga terdapat tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint scannernya. Buat kecepatan bacanya ini aku akuin cukup cepat dan aku cukup suka. Buat di sisi kiri ini cuma ada SIM tray aja yang jenisnya triple slot ya, bisa menampung 2 kartu nano SIM dan 1 micro SD tambahan. Sementara kalau buat di bagian bawahnya ini ada mikrofon lagi, lubang USB-C dan speaker lagi. Yap, speakernya ada 2 di bagian atas sama di bagian bawah alias stereo. Buat keluaran suaranya ini juga kenceng ya, enak misal buat dipakai nonton atau main game. Kalau buat layarnya ini, Poco M3 udah kasih layar yang cukup superior ya buat kelas entry level. Dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, punya resolusi Full HD+, terus luas layarnya 6,53 inci dan juga udah diproteksi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3. Tentu kita semua bakal sepakat kalau layar di Poco M3 ini adalah yang terbaik di kelasnya barengan sama Redmi 9 yang punya konfigurasi yang mirip. Buat dipakai nonton ini udah enak banget. Kalau kebanyakan smartphone entry level cuma pakai resolusi 720p aja, di sini kita bisa nonton YouTube sampai resolusi 1080p yang udah kayak smartphone kelas mid-range. Buat dipakai sosial media juga kualitas warna dan ketajaman layar juga udah enak banget buat dipakai. Terus kalau buat dipakai ngegame juga kita bakal dimanjain sama layar Poco M3 ini yang udah tajam buat di kelasnya. Apalagi dukungan chipset terbaru Snapdragon 662 yang di bawah smartphone ini tuh udah bisa kita andelin banget buat kebutuhan-kebutuhan yang ringan sampai yang berat kayak main game contohnya. Di sini aku nyoba 2 game, yang pertama itu adalah Mobile Legends. Di game ini tentu udah bisa lah ya si Poco M3 buat ngelibas abis si Mobile Legends ini, dan kalau kita lihat di settingan grafik, Poco M3 tuh bisa unlock high frame rate-nya yang artinya buat mainin di sini tuh udah dijamin mulus dan lancar banget. Terus kalau buat PUBG Mobile aku juga nggak ada masalah. Di sini kita bisa set grafiknya di smooth high dan ya ini mirip-mirip ya sama Snapdragon 665 yang nggak dikasih settingan grafis tinggi. Cuma kalau udah kita mainin ini bakal nyaman dan stabil tentunya. Kalau buat ketahanan baterainya sendiri, Poco M3 ini dibekali dengan baterai yang cukup gede yaitu 6000 mAh. Buat daya tahannya tentu ini udah oke banget ya buat dipakai. Jadi kalian nggak perlu tuh temenan sama yang namanya charger. Sementara buat pengisian dayanya ini sendiri itu 18 watt fast charging ya. Buat kelas entry level 18 watt ini udah tergolong bagus karena selama ini belum ada yang kasih lebih gede. Kalau buat kameranya ini ada 3 ya yang punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utama, 2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel buat kamera deep sensornya.
Buat hasil menurutku nggak terlalu kasih impresi yang menarik ya. Menurutku ini cukup-cukup aja dan ya oke lah kalau misal dipakai buat foto tugas, kerjaan, atau sesuatu buat dikirim ke orang lain. Cuma kalau buat diupload ke sosial media menurutku smartphone ini masih kurang buat hasilnya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Poco M3 pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini pagi-pagi ya, jam 7.36. Oke, bisa kalian lihat buat kualitasnya. Oke, ke jalan sana ya. Oke, ini nggak ada fitur stabilisasi atau AIS. Oke, kita balik ke studio. Buat kamera depannya, Poco M3 ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri nih dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, dan ini adalah perekaman video kamera depan dari Poco M3 pakai resolusi yang sama juga, yaitu Full HD 30 fps. Oke, kita jalan. Gimana menurut kalian? Oke, mungkin gitu aja. Kita balik studio lagi. Yuk. Kalau menurutku, Poco M3 ini bisa lah ya dibilang sebagai entry level killer. Cuma kalau buat mengkiller saudaranya sendiri, si Redmi 9 kayaknya belum sampai ke sana. Soalnya kedua smartphone ini tuh bisa kasih impresi yang hampir-hampir mirip dengan spek yang berbeda. Tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.